Kalau dalam istilah teknologi memang ada istilahnya namanya gamification. Jadi Iya, iya. ternyata ini sesuatu yang memang relevan tidak hanya untuk anak-anak. Nah, Iya. dengan digital mudah men-tracknya, oh yang lain pada donasi ya, Ha-ha. pada bayar zakat dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Kita akan lebih tergerak. Saya sempat dikirimin apa yang video ucapan begitu Iya. ya. Dan itu terus terang saya sangat terharu juga. Warna gulai atau rendang? Oh, Makanannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali di channel YouTube-nya Rumah Zakat. Terima kasih Mas Fajrin sudah berkenan untuk hadir di kanal kami. sama-sama. Ya, insya Allah kita akan sekitar 30-40 menit ke depan kita akan sharing dengan Mas Fajrin. Saya izin perkenalkan dulu, ya tentu sahabat semuanya sudah kenal semua dengan beliau, ya Presiden Bukalapak dan sekarang mempunyai tugas yang luar biasa selaku Direktur Digital Bisnis di PT Telkom Indonesia. Mas Fajrin, ini sekarang kita sedang dalam keadaan berpuasa Ya, dan setiap puasa atau Ramadan ada hal yang selalu teringat di masa kecil. Ya, kira-kira Mas Fajrin sendiri ya pada saat masih kecil ya, apa yang paling disukai ataupun berkesan nih Mas Fajrin? oke. Ini nggak nyangka pertanyaannya dimulai dengan masa kecil begitu ya. Kalau saya barangkali masa kecil itu identik dengan ketika berpuasa begitu ya. Eh, Rame Ya, gitu. Yang pertama di rumah begitu kebetulan nggak jauh dari rumah juga ada masjid. ya, Jadi suasana taraweh di ya, masjid dekat rumah begitu ya. Dan namanya anak kecil biasanya tidak hanya sholatnya saja ya, begitu ya yang betul. diingat, tapi juga bermainnya. Ya, ya, Dan juga kadang-kadang siapa bapak-bapak di sana begitu yang suka marah-marah kepada kami begitu ya. Itu yang paling diingat. Kemudian yang kedua, biasanya momen Ramadan juga di sekolah itu diminta tentu saja begitu ya untuk agar murid-murid itu lebih lebih banyak beribadah begitu ya. ya, ya, Saya ingat ada semacam kartu begitu hmm, ya yang dibagikan kepada kami untuk diisi, yang itu kemudian kami isi sesuai dengan ibadah kami pada saat itu. ya, Jadi misalnya sholat bagaimana begitu ya, ya, sholat apakah sendiri atau berjamaah, kemudian apakah donasi, kemudian apakah eh, apa namanya baca Quran berapa banyak ya, seperti itu, yang itu kemudian ya in a way mungkin membuat kami semangat menjadi semangat beribadah begitu ya, ya. Terus sih mikir ini jangan-jangan membuat kami ibadah karena biar apa namanya bagus catatannya ya, begitu ya, ya. ya, Seperti itu. ya. Tapi saya pikir namanya anak-anak ya Ya. itu nggak masalah begitu ya. In a way lagi-lagi itu membuat kami lebih semangat untuk beribadah. Oke, Mas Fajrin ya, Cik Fajrin ya. Ini kan menarik ya. eh Sekarang lihat nggak anak-anak membawa tulisan itu? Ya, Keren ya? kadang-kadang iya, meskipun sebagian sekolah saya lihat mungkin sekarang banyak menggunakan handphone juga ya, karena Oke, sudah semakin ya, ya, digital ya, lah begitu. ya, 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 ya. Saya kemarin coba ke masjid ya, kan habis kalau masjid juga nggak langsung pulang gitu kan. Jadi pada saat anak-anak mendatangi imam gitu kan, terus meminta tanda tangan gitu kan, itu sesuatu yang berkesan gitu kan. Dan ini luar biasa ya, maksudnya sebuah sebuah pembelajaran yang digunakan ya, yang diajarkan di sekolah-sekolah untuk mengisi itu ya. Dan saya baru melihat memang di Indonesia begitu kan. Dan alhamdulillahnya itu membuat sebagai bekalan ya karakter ya bagi anak-anak yang alhamdulillah sangat membantu pada saat dewasanya. Nah, kalau menurut Mas Fajrin sendiri ya, kan saya selalu melihat Mas Fajrin itu disiplin gitu kan, selalu berusaha menjalankan hal yang positif dengan konsisten ya. Ada nggak pembelajaran dari yang dilakukan oleh anak-anak itu ya, yang itu berkaitan dengan juga masa depannya untuk berprestasi dan membiasakan untuk disiplin. Gimana Mas? Ya. Ya,
Kalau dalam istilah teknologi memang ada istilahnya namanya gamification. Ah, Jadi iya, iya, ternyata ini sesuatu yang memang relevan tidak hanya untuk anak-anak. iya, Jadi iya, tadi iya. selalu saya sampaikan bahwa ketika anak-anak Ya. kemudian tertarik ketika apa namanya mengisi karena barangkali nggak mau kalah begitu ya dengan Hah? temannya atau takut juga kalau misalkan jelek akan Ya, dimarahi oleh guru atau ya. orang tuanya begitu Nah, kan. Nah, in a way, masyarakat atau orang dewasa pun juga mengalami hal yang sama. iya, iya, Memang namanya saja gamification iya, begitu ya. Eh, yang pada intinya adalah membuat sesuatu itu akan lebih apa namanya lebih baik ketika kemudian ada hal yang membuat itu menjadi mm, menarik. iya, iya, iya. Contohnya misalnya olahraga favorit saya itu lari Mm, begitu ya. Eee, dulu mungkin lari biasa saja. iya, Sekarang ada beberapa, apa namanya, media sosial terkait dengan lari juga. iya, Contohnya yang saya gunakan dan rasanya banyak orang menggunakan juga itu iya. adalah Strava begitu ya. Oke. Teknologi ini membuat, apa namanya, saya lebih bersemangat untuk lari Iya, karena ada, apa namanya, ada grup misalnya iya, begitu, grup katakanlah grup alumni sekolah atau iya, grup kantor di mana, wah yang lain pada lari ya. Minggu ini si A sudah lari sekian puluh kilometer. iya, Minggu ini ternyata saya di ranking bawah nih begitu kan. iya. Sehingga mau nggak mau termotivasi untuk kemudian berlari lebih banyak supaya di ranking tadi agak-agak tinggi lah seperti itu. Nah, ini contoh bahwa Iya, iya, iya. apa namanya gamification juga meaningful buat Ah, apa namanya buat orang dewasa begitu ya. Tinggal ah. bagaimana kita mempergunakan tentu saja untuk ya untuk kebaikan lah Iya, begitu ya. iya. Apakah itu untuk misalnya tadi Ah, olahraga atau untuk hal lainnya seperti itu. iya. Ini ada dua hal yang menarik untuk didalami ya, gamification dan juga lari gitu. Tapi saya akan mulai dari lari dulu Mas Cipajin ya. Ya, Nah, sebelum dan sesudah Ramadan gimana tuh kebiasaannya nih? Ngatur waktunya. Saya terus terang selama Ramadan ini terbilang menurun sekali lari ini ya. ya. Dalam sebulan paling sekali nih ya Hmm. untuk lari itu. Kalau Mas Cipajin gimana nih? Memang kita mesti mengubah habitnya sedikit Iya, ya. siap. Kalau misalnya di apa namanya di luar Ramadan Ya. itu mostly saya lari atau olahraga lain di pagi hari Oke, begitu. iya siap. Di Ramadan ini apalagi Ya, olahraga yang berat ya, rasanya nggak bisa di pagi hari. ya, ya. Eh, kadang-kadang saya lari di pagi hari Mm, tetapi lari yang apa namanya mm, lebih santai lah ya, begitu ya, ya. lari zone 2 istilahnya. Mm, Tapi kalau lari yang agak berat atau olahraga lain itu saya mm. jadinya kebanyakan di sore hari. Oke, ya, Sebelum berbuka lah kira-kira ya, seperti siap itu. tuh. Menarik ya. Kapan adakan lari lagi nih Mas Cip? Malah ditunggu Ini mau ngajak undangannya. anak-anak sini ini harus ikut. Ditunggu undangannya. Kadang-kadang malah malah waktu itu saya ingat terakhir lari Ah, dengan Kang Irfan dan tim juga ah, itu nggak janjian waktu itu ya. iya, iya. Ketemuan di GBK Ah, dan ya udah lari bareng saja gitu. iya, iya. Siap. Nah, Mas Cipajrin ya, eh, kita itu kan sebagai lembaga zakat ya, tentu juga menjadi sarana untuk berbagi lah ya bagi masyarakat. Nah, eh, ada sekarang segmen-segmen gitu ya, Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, kalau gamification itu kira-kira pasnya itu diterapkan oleh lembaga zakat ini ya, dan implementasinya seperti apa tuh? Di mana tuh? Apakah ke Gen X atau Gen Z atau gimana tuh Mas Pacip? Ya, Iya. contoh yang selama ini sudah banyak saya lihat adalah in terms Heeh, of progress. siap. Jadi sama ya kalau kita Heeh, dulu katakanlah main game atau heeh. apa suka ada istilahnya progress gamenya sudah sampai Iya, seberapa iya. begitu kan. Beberapa tahun terakhir saya melihat beberapa crowdfunding donasi yang menggunakan konsep Oke, progress ini di mana ya. kalau saya pengen donasi untuk korban banjir Hmm, begitu ya atau korban bencana lain iya, misalnya dulu sekali mungkin ya kita donasi aja begitu iya, kan kita nggak tahu sama sekali yang lain sudah donasi atau belum atau iya, sebenarnya sudah berapa banyak yang terkumpul. Nah iya. dengan digital mudah men-tracknya begitu sehingga sekarang kita lihat beberapa platform itu oke, donasi korban banjir ini Heeh, kita targetkan terkumpul 1 miliar rupiah katakanlah sejauh ini sudah terkumpul sekian ratus juta misalkan seperti iya. itu. Nah, itu bentuk adalah Oke, gamification. Kemudian yang kedua soal apa namanya dihubungkan dengan media sosial tadi. oke. Jadi
saya selalu sarankan kalau ada fitur untuk connect dengan media sosial yang ada begitu ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu akan baik juga. Karena lagi-lagi kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu atau lebih tergerak lah Iya. ya ketika jejaring kita juga melakukannya. Jadi Oke. misalkan jejaring kita, oh yang lain pada donasi ya, Ha-ha. pada bayar zakat dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Kita akan lebih tergerak karena merasa bahwa oh yang lain juga, saya juga Ha-ha. mestinya jangan sampai kalau anak zaman sekarang istilahnya FOMO gitu Oh kan, iya. fear of missing out Out. gitu. Dalam hal ini ya kita timbulkan FOMO tadi bahwa lihat tuh yang lain pada donasi, pada Ha-ha. zakat, kok Anda belum gitu kan, seperti itu. Oke, nah ini nih tips dari Cipajrin ya. Gamification dihubungkan dengan sosial media ya. Tentu itu akan menjadi inspirasi bagi teman-teman di sekitarnya ya untuk berbuat yang sama. Mas Cipajrin ya, di bulan Ramadan ini tentu eh, kegiatan berbagi juga banyak sekali dan sekarang lembaga-lembaga zakat juga luar biasa ya, bertambah banyak ya. Nah, menurut Cipajrin ya ataupun ekspektasi ya, lembaga zakat seperti apa sih yang eh, bisa mewakili ya harapan dari Cipajrin untuk tempat membayar zakat ataupun berbagi gitu. Iya, mungkin saya lagi-lagi apa ya, Ya, melihat tren Gen Y dan Gen Z begitu ya, ya. Terutama Gen Z itu mereka sangat memperhatikan oke, impact atau result lah, kira-kira ya, seperti itu gitu ya. mm, Eh, Contohnya dalam mencari kerja misalnya, ya, mereka nggak hanya mencari yang gajinya bagus saja, tapi dia oke, melihat apa yang sih sebenarnya impact saya kerja di mm, sini begitu kan, ya, seperti itu. Nah, jadi barangkali ini yang bisa dilakukan oleh rumah zakat maupun lembaga lain yang ingin apa namanya mendekati Gen mm, Y dan Gen Z tadi gitu ya, mengedepankan impactnya. Contohnya bagaimana? Yang pertama soal keterbukaan informasi. oke, Jadi bagus kalau misalkan oke, apa namanya, Anda bayar zakat di sini, nanti kita kirim laporannya begitu ya, kan. Lebih bagus lagi kalau bahkan bisa dengan teknologi segala ya, macam itu bisa segera juga gitu kan. oke, Jadi apa namanya, setelah jadi dilaporin kepada misalkan ya, untuk progres pembangunan katakanlah tempat sosial ya, begitu ya atau apa. Setelah jadi dilaporkan kepada si eh, yang membayar zakat atau donasi tadi misalkan ya, seperti itu. Contoh lain misalnya begini, di beberapa negara maju itu kalau orang bayar zakat, eh, sorry bukan zakat, pajak begitu ya, ya, itu dilaporkan in terms of kira-kira pembagian dari dana pajak tadi. Misalnya ya, begini, misalkan di negara maju tadi gitu ya, saya sebagai warga negara misalnya ya, membayar pajak taruhlah 100 juta rupiah. ya, Nah, eh, akan dapat laporan kira-kira dari 100 juta itu bahwa dana Anda itu 30 juta untuk bangun jembatan atau ya, jalan raya, ya, misalnya 20 juta lagi untuk katakanlah education, ya, pendidikan, 20 juta lagi untuk katakanlah kesehatan ya, dan lain sebagainya. Jadi itu juga membuat oke, apa namanya, contoh impact lagi bahwa ya, oh kalau saya zakat sekian gitu ya atau mm, donasi sekian, maka kira-kira sekian akan digunakan untuk apa, sekian digunakan untuk oke, apa, kelihatan nih hasilnya. ya, Nah, dari situ, dari impact tadi, itu poin pertama impact ya, tadi. Yang kedua, itu adalah personalisasi. oke, Jadi, contoh personalisasi itu gimana? Kalau saya atau Mas Irfan nonton, katakanlah YouTube atau Netflix gitu ya, ya, kalau buka homepage di YouTube atau Netflix saya dengan di Kang Irfan pasti berbeda. iya, Karena akan tergantung dari behavior kita oke, siap, atau kesukaan kita, iya, begitu ya. iya, Nah, bisa juga seperti itu. iya, Jadi mungkin ada orang yang punya preferensi tertentu iya, bahwa misalnya si A suka lebih peduli gitu ya mm, dengan bidang pendidikan, si mm, B lebih peduli dengan bidang kesehatan iya, dan seterusnya. Sehingga program-program impact tadi iya, itu disesuaikan dengan wah kalau ke si A karena dia sukanya pendidikan, mungkin apa informasi yang diupdate mm, lebih banyak soal pendidikan, iya, iya, habis bangun sekolah, habis bangun apa segala iya, macam. Sedangkan si B terkait dengan kesehatan tadi. Jadi dengan oke, begitu diharapkan tentunya si A dan si B itu lebih tergerak untuk iya, berdonasi lebih sering atau lebih banyak lagi ke depannya. oke, 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 kita coba cek dulu ya, zakat ya. Tadi terkait dengan impact ya. Kajian di rumah zakat ya memang saat ini berupaya untuk
bagaimana menghitung ya SROI-nya gitu ya. Terus juga kita membuat setiap dana zakat yang diamanahkan para donatur ya, apabila itu akadnya tidak terikat, artinya diserahkan kepada lembaga zakat ya, kita memang sudah membagi porsi alokasi ya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hanya memang tadi ya, kalau disambungkan dengan personalisasinya ya, artinya kalau personalisasi berarti presentasi pendidikan, kesehatan tentu berbeda dong sama satu sama lain donatur ya, tergantung itu ya. Gimana Betul, tuh? betul, Oh, betul. oke. Nah, tapi lagi-lagi dengan teknologi kan mestinya ke depan bisa dihitung-hitung kan, Oke. bahwa oke, jadi kalau dana misalkan tadi rumah zakat Lihat. punya punya program-program gitu Ya, ya, si donatur ini dia cenderung dengan education begitu ya, ya, ya. maka sebagian besar dana dia dialokasikannya untuk programnya pendidikan. Ikan. Oke. Jadi saya kebayang tuh di belakang tuh ada teknologi yang mengatur-ngatur semacam kantong-kantongnya Ya, tadi begitu ya, ya. sesuaikan dengan preferensi si donatur tadi. Oke, oke. Nah, ini menarik ini, masukan menarik ya. Nah, satu lagi kalau terkait dengan tadi ya, sesuai dengan behaviornya ya. Kalau di donasi online rumah zakat itu memang yang muncul sudah mulai tuh Hmm. ya. Jadi kalau kita biasa zakat dan infak, nanti yang pertama kali muncul di tampilan itu ya, homepage itu akan sesuai dengan kebiasaannya untuk berdonasi gitu kan. Nah, itu di donol. Hanya memang kita menyambungkannya itu ya, personalisasi masing tadi itu dan juga apa namanya? Alokasinya gitu kan. Nah, dari saran dari Cipajrin sendiri ya, kira-kira baik untuk rumah zakat ataupun lembaga zakat yang lainnya, teknologi yang digunakan untuk hal ini apa untuk gunakan teknologi apa ini, Pak Cipajrin ya? Iya, kalau implementasinya salah satunya bisa dalam bentuk dashboard. Oke. Jadi semacam ada sistem yang bisa Ya, diakses oleh masing-masing donatur ya, begitu ya. Satu untuk men-track record berapa banyak donasi kita ya. gitu ya yang sudah terkumpul. Yang kemudian ke depan tadi, misalkan dia punya preferensi atau tidak begitu ya. Ya. Dan saya kebayang mungkin bisa jadi juga apa Hah? dibikin semacam kalau dia nggak mau ribet mungkin prioritas 1, 2, 3. Ya. Kalau dia pengen agak sedikit ribet kayak kita membagi-bagi dompet gitu ya. Oke, oke. Bahwa dana donasi kita atau zakat kita itu harapannya misalnya Iya. sekian persen untuk pendidikan, Kan. sekian persen untuk kesehatan dan seterusnya. Oke, iya, iya, Nah, iya, iya, sehingga ke iya. depan ya otomatis saja kalau Ah, ada donasi atau zakat masuk dari si A ini, dari saya misalnya mm, gitu ya, sistem di belakang akan langsung membagi sesuai dengan persentase keinginan dari si donatur tadi. Kalau dia ah, ada preferensi yang iya, tadi iya. disampaikan, kalau enggak ya mungkin bisa fleksibel lah begitu. Oke, oke, oke. Siap, ini tugas tambahan nih bagi kami nih ya. Eh, Tapi tenang kan, insya Allah Cipajrim ini Dewan Pakar Rumah Zakat juga. Terima iya. kasih. Yang luar biasa, Alhamdulillah. Selain juga menjadi donatur, Alhamdulillah berkenan untuk menjadi Dewan Pakar. Nah, menurut Cipajrin ya, kan eh, transformasi digital juga sudah berjalan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Dan kita mengenal transformasi digital bagi filantropi ini sekitar 2017 mulai, oh ternyata penting bagi kami ya. Dimulai dari kita pernah diriset ya oleh salah satu majalah, terus juga ketika kita berkunjung ke perusahaan atau ke donatur yang bekerja di perusahaan mulai bertanya ya kemudahan-kemudahan bagi donatur tersebut. Nah, mungkin selama ini kalau Cipajrin sendiri mengikuti di perusahaan-perusahaan ya di industri. Nah, kalau di lembaga filantropi, lembaga zakat itu bagaimana Cipajrin ya? Apakah mengikuti nggak? Terus kira-kira ada masukan-masukan nggak ya agar transformasi digital ini bisa dijalankan dengan baik ya dan itu meleverage bagi lembaga filantropi atau lembaga zakat itu sendiri gitu. Ya, saya terus terang kalau khusus lembaga zakat atau Nah, filantropi tidak terlalu, tapi iya, teknologi yang tadi saya sampaikan itu rasanya teknologi yang cukup universal di oke, berbagai bidang. siap. Mm-mm. Karena teknologi ini didukung oleh teknologi yang barangkali kita semua menggunakan, Ha, yaitu big data dan AI, oke, begitu ya, ya, artificial ya, intelligence. ya, Jadi apa yang tadi saya sampaikan soal ya, personalization, ya, itu teknologi di belakangnya pada intinya adalah AI. oke, Dengan melihat behavior ya, data-data, kemudian memberikan ya, result ya, atau prediksi ya. dan lain sebagainya Hmm. sesuai dengan sesuai dengan preferensi kita. Oke, ya. Nih alhamdulillah nih sebelum memasuki Ramadan kita meluncurkan salah satu aplikasi chat ya yang
menggunakan teknologi AI ya. Hmm. Namanya Amira. Oke. Iya, namanya Amira ya. Begitu. Kalau tahun sebelumnya memang itu karena masih manual ya, itu pada saat sudah selesai jam kerja gitu kan, ya pelayanan berhenti begitu kan. Alhamdulillah sekarang udah berjalan nih. Nah, cuman memang ini ya, karena baru pengguna masih rendah ya. Sehari ada sekitar 20 begitu kan, belum maksimal ya ke sana bertanya gitu kan. Ada saran nggak juga terkait dengan hal ini ya? Kami sudah berupaya nih untuk mensosialisasikan ya. Namun hasilnya resultnya seperti itu gitu. Ya. Jadi yang pertama tentu lihat juga feedback dari Oke. hasil diskusi hasil chatting Ya, ya. obrolan si AI ini dengan Mm-mm. si customer begitu Ya, ya. Kalau misalkan itu ternyata rasanya belum terlalu baik begitu ya, ya. maka perlu diimprove gitu ya dari Oke, sisi siap. teknologi. Yang kedua, sosialisasi tadi ya, Mm-mm. saya balik lagi ke sosmed dan lain sebagainya. Ya, Kalau misalkan semakin baik tentunya saya pikir ke depan akan semakin banyak digunakan. ya. Oke, siap ya. Alhamdulillah ya. Ini kerja keras lagi nih bagi tim Rumah Zakat ya. Eh, di tahun 2020 kita memulai transformasi digital. Mhm. Eh, dan kita fokus pertama memang mindset SDM ya, AMIL ya. Kita membuat program-program inisiatif ya untuk timbulnya mindset digital para AMIL. Yang kedua itu adalah kita melakukan membuat produk-produk digital ya, menguatkan donasi online, infak ID gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada sistem terintegrasi begitu kan. Nah, alhamdulillah untuk produk-produk digital ini ya, donasi online gitu kan, tumbuhnya di double digit gitu kan. Mhm. Dan sekarang juga di Ramadan alhamdulillah juga tumbuh berkembang gitu ya. Nah, namun tentu begini ya, eh, ada juga yang memang masyarakat itu masih tetap ya sentuhan personal itu gitu ya. Nah, eh, kira-kira kombinasi pas ataupun saran juga ya dari Mas Fajrin ya untuk tetap ya ini menguatkan tetapi sentuhan-sentuhan tadi juga berjalan itu masih bisa dilaksanakan gimana Mas Fajrin ya. Ya, saya pikir 80-20 saja dalam hal Oke. bahwa kalau misalkan bicara soal donatur atau muzaki sebagai stakeholder ya barangkali sentuhan personal yang beneran personal dalam arti Nah, misalkan ketemu ya, langsung gitu-gitu ya. barangkali ya fokus dari yang paling yang paling besar begitu ya kan Oke, seperti itu siap gitu ya. siap siap ya. Nah, yang tengah-tengah itu bisa misalkan personal tapi tidak harus ketemu langsung. Oke. Misalnya dalam dikirim tulisan dan Ya, lain ya, sebagainya gitu ya atau ya. laporan secara personal tapi Oke, siap siap. saya ingat tahun lalu saya sempat dikirimin yang video ucapan begitu ya, Ya, video ucapan dari siswa sekolah ya. yang menjadi program ini gitu kan. Heeh. Dan itu terus terang saya sangat terharu juga Masya begitu. Allah. Jadi kalau misalkan itu effortnya nggak terlalu gede, nah ini Ah, mungkin yang bisa diselesaikan yang oke. lebih banyak. Ah, Nah kalau yang mungkin barangkali masih donasinya belum terlalu besar gitu ya, ya, barangkali tetap personalnya gimana? oke. Eh, Paling nggak kita tahu namanya gitu ya. Mm-mm. Nah itu bisa digener teknologi kan. Dikirim Oh, misalkan ya, WhatsApp atau oke. email blast gitu kan. Mm-mm. Tapi namanya misalkan Assalamualaikum Mas Fajrin gitu kan. Ya. Nah, padahal ini Mas Fajrinnya ini sebenarnya data aja. Oh, Bukan personally dikirim ya. email secara manual Ah, namanya diketik itu. Nah, itu ya. sebenarnya kan lagi-lagi teknologi gitu Oke, kan. oke. Siap, Jadi siap. sentuhan personal tetap terasa meskipun Iya, dengan effort yang lebih kecil lah dibandingkan dengan kalau ketemu langsung begitu. iya, 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 betul, betul ya. Kita di Rumah Zakat ya membagi memang ada donatur itu platinum ya. Kayaknya Mas Fajrin masuk kategori itu tuh. Oh ya. Ya, donatur loyal gitu kan, nggak besar tetapi rutin. Hmm, Ya, setiap bulan ya ada donatur yang retensi. Retensi itu ya setahun 2 atau 3 kali gitu kan. Nah, atau donatur yang sama sekali tidak aktif ya. Kita sudah membagi hal itu semuanya dan tim customer relation ya yang mengelola hal ini semua karena memang tugasnya adalah tadi ya hmm, menggeser yang tadinya retensi menjadi loyal, ya. loyal akhirnya
platinum begitu kan. Ya. Nah, kita coba berupaya untuk menjalankan itu semuanya, tapi tadi terima kasih sudah memberikan masukan kepada kita semuanya. Mungkin saya menambahkan Ya, sedikit soal coba. ini, lagi-lagi soal teknologi gitu ya. Oke. Kenapa? Karena kita bicara soal donasi Hah? zakat itu kan sebenarnya itu ya kalau orang yang ingat terus sih bagus ya. Ya, Tapi saya pikir banyak juga orang yang kadang lupa juga gitu. oke. Jadi bisa jadi sebenarnya mereka misalnya nggak Ya, loyal atau kurang ya. aktif gitu-gitu tuh lebih karena lupa aja gitu. Mm-mm. Nah, jadi teknologi lagi-lagi punya solusi atau bisa menjadi Ya. solusi untuk menjadi reminder tadi. Misalkan Mm-mm. berdasarkan data gitu ya bahwa si A ini tiap bulan sebelumnya selalu donasi gitu ya. Ya. Kok bulan ini belum ya gitu kan. Mm. Nah, ini kita bisa kemudian kirim email atau reminder otomatis via Ya. WhatsApp bahwa oh Anda sudah lama nih nggak Ya, donasi ya, gitu ya ya. dengan bahasa yang halus lah gitu kan. Ya, ya. Barangkali berminat donasi lagi kita Ya. kebetulan ada program apa-apa segala macam. Ya. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh juga Ya. teknologi bisa kemudian meningkatkan hopefully dari yang tadi misalnya belum aktif jadi aktif ya, Ya. yang retensi atau yang aktif jadi loyal dan Oke. seterusnya begitu. Oke, siap ya. Itu eh nah, memang kita kan ada itu ya. Teknologi tetap kita gunakan ya, tapi kita juga di rumah zakat kan ada PIC ya, masing-masing atau amil yang bertugas untuk maintenance ya, berhubungan gitu ya. Nah, ada kalanya tadi memang kalau secara personal baru misalnya ketika udah diingatkan, kadang sungkannya ada tuh. Gitu. Kalau teknologi enggak ya berarti ya. Ya, Kadang eh, sungkan gitu kan. Pak, baru kemarin kita atau ini kemarin kita udah kirimin doa gitu kan. Mau mengingatkan tuh kadang ada ragu-ragunya begitu hmm, hmm, ya, hmm. begitu kan. Meskipun kami coba jelasin ke teman-teman bahwa kita ini kan amil ya. Ya, salah satu tugasnya memang mengingatkan ya. Karena zakat ini kan kewajiban. Jadi Hmm. kita menempatkan hal itu semuanya gitu kan. Nah, dengan teknologi ya menarik ya. Jadi tugas mengingatkan ya itu bisa oleh teknologi. Mas Wajin sendiri ini lanjut ya ini ya terkait dengan transparansi ya yang sudah ataupun yang diterima atau dirasakan ya oleh Mas Fajrin sendiri ya dari rumah zakat itu bab transparansi apa saja Mas saat ini? Ya, saya pikir Ya, tadi ya, kalau selama ini saya dapat laporan, jadi saya pikir itu sudah ya, baiklah begitu ya, ya, secara transparansi gitu. ya. Nah, apa yang tadi saya sampaikan di awal itu kan Hmm. memang lebih kalau misalkan kita bicara soal ke depan nih gitu ya. Ya, Jadi siap. transparansi kalau bisa misalnya lebih cepat gitu kan. Saya Ya, ingat kayaknya dapat laporan tuh paling nggak setahun sekali lah ya gitu ya. ya. Nah tadi kalau bisa lebih real time atau Oke. setelah programnya kelar Siap, gitu-gitu ya. siap. Dengan teknologi kan sekarang bisa lebih mudah tuh. Iya, siap. Dan itu tadi mungkin akan mendorong orang untuk Ah, lebih sering donasi lagi. iya, iya. Misalkan saya sekarang donasi Ah, gitu ya, terus digunakan untuk bikin ah, apalah gitu ya, sekolah atau iya, apa, terus katakanlah 2-3 iya. bulan jadi, kalau Ah, jadi kan bisa saja dikirim ke iya, donatur gitu ya, iya, sehingga kemudian wah berarti donasi saya beneran berimpact nih. iya, iya. Saya mau donasi lagi untuk Ah, kemudian bangun yang lain, iya, misalkan iya. seperti itu. Oke, siap. Saya izin mungkin lebih personal ya, Mas, Mas Fajrin ya. eh di tengah-tengah kesibukan gitu ya, pekerjaan dan aktivitas ya, tentu juga eh, menghitung zakat atau menghitung ya kewajiban-kewajiban gitu ya, bisa jadi ada tantangan juga ya. Nah, Hmm. kalau menurut Mas Majid itu ada tantangan nggak? Terus kalau nggak, kira-kira gimana sih coba mengatur misalnya ya, oh ini saya harus bayar zakat ini kan pasti nggak hanya zakat penghasilan ya, Mhm. ada zakat di usaha lain, ada usaha lain dan gitu kan. Kalau lebih dari tiga kan perlu mengalokasikan waktu untuk melakukan hal itu semuanya gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Mas Majid gimana tuh? Ya, Ya, kalau saya karena kebetulan saya background IT dan keuangan, oke. jadi saya membuat sistem keuangan lah kira-kira gitu ya, Oh, iya, yang iya. bisa memudahkan saya untuk kemudian menghitung zakat tadi begitu. Ah, Tapi saya pikir itu poin yang bagus dalam hal bahwa barangkali untuk untuk kebanyakan masyarakat bisa jadi ada fitur semacam konsultasi perhitungan zakat oke. begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan belum ya, Ya. bisa bekerja sama dengan siapa? Dengan misalnya konsultan pajak Oke, gitu. Karena iya. biasanya kayak zakat mal gitu kan Hmm? setahun sama-sama setahun sekali ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya mau gampang ya udah Anda
ini aja setiap tahun selain konsultan pajak ini ngitung pajak, Hah? juga kemudian ngitung zakat Zakat. begitu. Seperti itu. Wah, siap, siap, siap. Ya, ya, insya Allah ya. Neng, memang di Ramadan ini yang konsultasi ya terkait zakat itu juga ada peningkatan gitu kan ya, dan rata-rata memang juga meminta personal gitu ya, biasanya yang mempunyai harta ya, tidak hanya dari penghasilan simpanan saja ya, ada yang saham ada yang lain gitu kan. Nah tapi memang yang insight yang disampaikan oleh Mas Fajrin itu adalah tadi ya, terkait dengan teknologi yang bisa juga membantu gitu ya. Nah, kalau di rumah zakat ya, memang kita membuat namanya kalkulator zakat ya. Kalkulator zakat itu ada di donasi online eh, rumah zakat ya. Nah, kalau eh, itu ya, kalkulator itu kira-kira membantu nggak untuk eh, Mas Fajrin ataupun yang lain lah yang mempunyai usaha ataupun penghasilan lebih dari satu gitu. Saya pikir itu membantu ya Ya, untuk masyarakat secara umum ya, yang memang apa namanya awam atau ah, ah, ya masyarakat umum lah ya, begitu ya. Eh, Tadi bisa misalkan ah, ketika reminder eh, sekalian misalnya Anda oke, berzakat, Anda berzakat ini rekeningnya nih gitu kan. ya, Anda belum tahu cara hitung zakat atau pengen tahu ini kalkulatornya oke, gitu. Jadi memudahkan lah, pada intinya apapun yang bisa memudahkan donatur atau ah, muzaki untuk berzakat berdonasi ya, menurut saya akan sangat membantu. oke ya. Sekalian aja mengingatkan nih kepada sahabat semuanya ya, yang bingung ya bayar zakat ya, nanti masuk saja ke websitenya Rumah Zakat ya. Di sana juga ada kalkulator zakat ya, bisa menghitung penghasilan, zakat emas dan lain-lain ya. Kalau sudah selesai perhitungannya ya, bisa langsung membayar zakat di sana. Kalau ingin juga penjelasan yang lebih dalam ya, apa secara fikihnya gitu kan. Nah, Rumah Zakat juga insya Allah ya mempunyai layanan ya, yang itu langsung dipandu oleh Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat ataupun juga amil Rumah Zakat ya. Mohon izin promo dulu. Harus itu. Harus ya. Oke, tinggal 7 menit lagi ya. Insya Allah ya, sebentar lagi tentu Idul Fitri gitu ya. Ini pilihan dulu ya. Sholat Id di tempat tinggal kampung atau di tempat tinggal sekarang? Kalau sekarang tahun ini akan di Ya. tempat tinggal sekarang, Oh, ya, berarti di Jakarta dulu dong ya. di Jakarta, ya. Jakarta. Kenapa itu, Mas? Karena saya berencana umroh, Masya Allah. nggak lama setelah itu gitu. Iya, iya, iya. H+1-nya lah kira-kira Plus seperti itu. satunya, Iya. gitu ya. Mm. Wah, ini kan eh, apa namanya? Emang udah direncanain ya sebenarnya atau gimana? Udah betul. Udah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan lancar ya ibadah umrohnya ya. Kalau Amin. kemarin kan ramenya bulan Ramadan umroh ya. Ini karena momentum liburan juga sekalian kali atau gimana? Kira-kira demikian. Oke, Jadi siap. apa setelah Idul Fitri, Ya, mudah-mudahan tidak seramai ketika Ramadan karena memang ya, saya dengar teman-teman ketika umroh Ramadan tahun ini sangat ramai sekali ramai begitu ya. ya. Dan yang kedua tadi sekalian pada saat libur juga begitu. Oke, siap. Nah, ini lagi-lagi ya. eh Gulai atau rendang? Oh, Makanannya. Atau eh, yang lain Ramadan kesukaannya? kalau di antara dua itu lebih suka gulai. Oh, gulai ya. Kenapa? Lebih berbumbu saja kali ya. Oke. Masalah Nah, preferensi lah. oke. Nah, kalau di luar itu apa nih, Pak Cipajin, favorit makanan di Idul Fitri? Opor Opor, oh pasti ya. ya, yang banyak. Iya, iya. Sambal goreng ati juga suka juga. Ya, gitu kan. Iya. Masya Allah ya. Ini siap-siap nih. Kalau mau kirim-kirim ke Mas Ari itu tuh opor sama sambal ati ya. Oke, baik lanjut ya. Cik Wajrin ya. Tentu kami juga lembaga zakat ya, rumah zakat ya. Di Ramadan ini menguatkan siar ya, edukasi kepada masyarakat. Dan sekarang juga bagaimana pemerintah mulai semakin aware ya bahwa lembaga zakat mempunyai peran untuk ikut serta dalam pembangunan gitu ya. Nah, mohon saran ya dari Cipajrin untuk kami ya, untuk masyarakat ya, terkait dengan
pentingnya bayar zakat, sedekah, dan juga melalui lembaga zakat ya, dan tentunya juga bagaimana korelasinya terhadap dukungan pembangunan di Indonesia ini ya, apalagi akan memasuki Indonesia Mas 2045 ya. Sekaligus ini closing statement dari Mas Fajrin ya. Ya, baik. Jadi yang pertama, pentingnya zakat tentu selain karena itu kewajiban lah ya, Ya, tetapi juga eh, saya lupa studi dari mana persisnya gitu ya. ya, Pada intinya bahwa ketika kualitas ekonomi masyarakat secara umum naik, ya, itu maka keamanan dan lain ya. sebagainya pun akan naik. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita membayar zakat itu kan pada intinya transfer of wealth lah ya Ya, kepada ya, golongan yang ya, barangkali lebih membutuhkan. Nah, pada ujungnya ketika golongan yang membutuhkan tadi naik ya, begitu, maka kondisi ekonomi semakin baik ya, karena lebih ketika orang tidak lagi miskin juga kejahatan juga berkurang dan ya, lain sebagainya gitu ya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. ya, ya. Jadi itu sebenarnya Oke. menurut saya pentingnya bayar zakat. Ah, Jadi jangan dianggap bahwa memang ya kalau secara agama kan memang wah nanti bayar zakat dapat pahala berlipat-lipat segala ya, macam. Sebenarnya in teori itu rasanya juga akan berlaku di dalam dunia juga begitu. oke, Kita siap. akan ya tadi keuntungan dalam bentuk ekonomi yang lebih baik di satu negara itu dan seterusnya. Hmm, Nah, yang kedua, kenapa amil zakat yang terpercaya seperti rumah zakat begitu ya? Ya untuk menghindari penyalahgunaan saja gitu. oke. Kita nggak tahu kalau misalkan yang kita misalkan donasi langsung ke siapa gitu ya. Hmm, Ya mungkin ada yang benar membutuhkan, ya, tapi kita nggak tahu juga gitu kan. ya, Nah, ini peran amil pentingnya untuk memastikan bahwa dana zakat itu tidak disalahgunakan begitu kan. oke. Saya pikir kerjasama dengan pemerintah juga menjadi penting supaya apa? Supaya jelas pembagian pembagian in terms of oke ini mau bangun ini siapa yang bangun gitu kan, Ya, pemerintah atau rumah zakat sehingga ya, lagi-lagi tadi in terms of tujuan dari zakat dan juga pembangunan itu bisa ya. lebih optimal. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Tidak terasa ya, kami mengucapkan terima kasih Mas Cip Fajrin atas kehadirannya di YouTube-nya Rumah Zakat. Dan tentu kami berharap ya, ini masih dalam suasana hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya. Mari yuk maksimalkan terus ibadahnya ya. Bagi yang belum menunaikan zakat, yuk tunaikan zakatnya. Kalau sudah tunaikan zakat ingin berbagi, yuk masih banyak peluang-peluang kebaikan ya. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa di kegiatan lainnya bersama dengan Rumah Zakat. Semoga amal ibadah ya Mas Fajrin dan keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kami juga mendoakan ya semoga ibadah umrohnya mabrur, diberikan kelancaran kesehatan ya, dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan selamat dan sehat. Amin, sukses selalu untuk rumah zakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.